Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gung Wijaya Temisela dengan nomor induk mahasiswa 12070300002. Saya merupakan mahasiswa jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2020. Yang mana pada kali ini saya akan melakukan praktikum, yaitu membuat sebuah rangkaian yang mengontrol motor DC dengan potensiometer. Dengan tujuan pada praktikum kali ini, yang pertama mampu membuat rangkaian potensiometer pengontrol motor DC, kemudian mengamati dan memahami prinsip kerja potensiometer pada rangkaian, kemudian memahami peran setiap komponen pada rangkaian. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan software Tinkercad untuk melakukan simulasinya, di mana pada software Tinkercad ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama adanya potensiometer. Di sini saya memasukkan resistansinya 250 kΩ. Kemudian adanya juga DC motor, kemudian adanya juga multimeter, kemudian adanya juga baterai, kemudian adanya juga resistor. Yang pertama ini kita masukkan nilai resistansinya sebanyak 10 kΩ. Kemudian resistor yang kedua adalah 20 ohm, dan yang selanjutnya ada transistor, dan adanya juga board untuk menyimpan komponen. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu, potensiometer itu adalah salah satu jenis resistor di mana nilai resistansinya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan potensiometer, merupakan keluarga resistor yang tergolong dalam kategori variabel resistor. Pengubahan nilai resistansi ini dilakukan dengan memutar tuas yang menonjol. Yang seperti pada ini terdapat 7 strip dalam potensiometer ini untuk kita putar tuasnya. Dan kita olah datanya pada potensiometer itu, setiap strip yang ada pada potensiometer. Mungkin selanjutnya kita susun terlebih dahulu. Untuk kita susun terlebih dahulu, resistornya kita simpan secara seri dengan transistor. Kemudian selanjutnya kita simpan juga resistor di yang tersambung kepada kaki emitor. Selanjutnya kita sambungkan resistor dengan kaki basis. Kemudian selanjutnya ialah kita sambungkan juga resistor dengan kaki kolektor. Yang kemudian selanjutnya ialah kita sambungkan juga terlebih dahulu resistor dengan VCC atau kutub positif pada baterai. Selanjutnya ialah kita sambungkan juga terlebih dahulu resistor tersebut dengan potensiometer yang ada, yaitu pada yang kaki paling kanan ketiga pada terminal 2. Selanjutnya kita sambungkan juga antara resistor ini dengan motor DC terlebih dahulu. Kita sambungkan terlebih dahulu dengan motor DC, yaitu di terminal 2. Selanjutnya kita sambungkan juga kepada terminal 1. Selanjutnya kita sambungkan terlebih dahulu selanjutnya kita sambungkan juga yang ada pada kaki ini, kita sambungkan kepada potensiometer yang terhubung dengan resistor juga. Kita sambungkan dengan bumper. Selanjutnya kita sambungkan juga dari hal ini kita sambungkan juga ke yang titik 3, yaitu terminal 1. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, baik, tidak apa-apa, tidak terlalu rapi juga, penting rangkainya. Jadi selanjutnya
kita hubungkan groundnya. Yang pertama kita hubungkan terlebih dahulu dari sini. Selanjutnya kita hubungkan groundnya kepada ground itu adalah kutub negatif dari baterai. Baik, selanjutnya kita sambungkan untuk multimeternya untuk mengukur tegangan pada motor DC yang akan kita praktikkan. Selanjutnya, baik, oleh karena itu sekarang kita mulai untuk start simulasi terlebih dahulu. Dapat dilihat pada strip 1 si motor DC tidak bergerak dan tegangannya tidak ada atau 0 volt. Kemudian ketika kita masuk ke strip 2, si motor DC bergerak dan tegangan mulai muncul, yaitu sebanyak 1,29 volt. Ketika kita memasukkan di strip terakhir, di strip 7, maka si motor DC akan bergerak lebih cepat dan tegangan akan semakin tinggi, sebanyak 1,82 volt. Ini merupakan rangkaian pada motor DC. Kemudian yang selanjutnya untuk rangkaian pada gearbox, tinggal kita ubah motor DC ini dengan gearbox yang seperti kita ketahui, gearbox itu ada pada komponen. Nah, ini adalah merupakan gearbox, tinggal kita sambungkan. Ada yang sudah saya sambungkan, yaitu pada simulasi ini yang sudah lebih rapi. Kita tinggal simulasi terlebih dahulu. Untuk yang gearbox sendiri, dengan saat simulasi pertama atau strip 1 potensiometernya maka sama dengan yang motor DC tersebut. Jika strip 1 maka si gear motornya tidak akan bergerak atau 0 dan tegangannya pun tidak ada. Kemudian jika dimasukkan ke strip selanjutnya atau misalkan strip 4, maka si gearbox ini akan bergerak dan tegangannya pun akan semakin tinggi, yaitu sebanyak 607 mV, dan begitu pun seterusnya hingga strip terakhir pun akan sangat tinggi. Mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih untuk laporannya. Untuk yang lebih jelasnya daripada laporan yang telah saya buat, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.